Shalom Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semuanya. Puji syukur atas kasih karunia Tuhan yang tidak terkatakan. Pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali mengingat ada satu lagu sekolah minggu yang sampai saat ini terus saya ingat dan sangat terkenang dalam hati saya. Lagu ini sangat sederhana namun penuh dengan makna. Lagu ini berjudul Yesus Sayang Padaku. Lagu ini ditulis oleh Anna L. Werner tahun 1859. Dua bait lagu ini diterjemahkan oleh Yayasan Musik Gereja seperti berikut. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Kemudian bait yang kedua berbunyi, Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapuskannya, sorga pun terbukalah. Kemudian di bagian chorus, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita. Mengapa Allah yang maha mulia dan maha kuasa, rela untuk mencari, bahkan harus menderita, dihina, dicambuk, diludahi, oleh manusia yang sebenarnya Ia kasihi? Mengapa Tuhan tidak binasakan kita dan ciptakan manusia lain? Bukankah Ia Allah yang Maha Kuasa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada alasan lain selain karena Allah sangat mengasihi kita. Meskipun kita lemah, kita berdosa, kita sering berlaku tidak setia, kita sengaja berbuat dosa, menyakiti hatinya dan sesama kita. Namun Allah tetap setia mengasihi kita dengan cintanya yang kekal. Allah mengasihi kita, mengutus anak yang tunggal untuk mati menggantikan hukuman dosa kita. Agar kita yang hilang dan sudah lama hidup menjauh dari Tuhan, kembali kepada Bapa. Meninggalkan segala kehidupan yang sia-sia, kemudian berpaling kepada Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah kasih Tuhan yang besar ini seharusnya tidak kita sia-siakan, namun menjadi pendorong kita untuk kembali mengasihi Tuhan dan sesama kita. Karena saya sudah lebih dahulu dikasihi dengan kasih Allah yang sedemikian besar di dalam Kristus, maka saya meninggalkan dosa-dosa saya. Karena Allah lebih dahulu mengampuni segala dosa dan kesalahan saya di atas kayu salib, maka sekarang saya hidup menurut kasih-Nya. Sebagaimana Kristus telah mengampuni dosa dan kesalahan saya yang begitu besar, maka saya pun belajar mengampuni sesama saya, sebagaimana Kristus telah mengampuni saya. Karena saya lebih dulu dikasihi dan dianugerahkan hidup yang kekal dengan cuma-cuma, maka sekarang saya hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Roh Kudus telah bekerja dalam hati kita lebih dulu? Bukankah kita sudah mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Bukankah kita percaya bahwa melalui kematiannya seluruh dosa-dosa kita sudah diampuni? Maka sudah seharusnya semuanya itu mendorong kita untuk mengasihi Tuhan. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan terus berupaya untuk menuruti segala perintah Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa sudah seharusnya kasih demi kasih, anugerah demi anugerah yang sudah kita terima, itulah yang menjadi pendorong kita untuk menuruti segala perintah Tuhan. Karena saya dan Bapak Ibu sekalian sudah menerima kasih Allah yang sedemikian besar, maka kehidupan yang kita jalani adalah untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Kadang memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian untuk mengasihi sesama, apalagi yang menjengkelkan, membuat kita marah, kecewa, bahkan sakit hati. Namun kita terus belajar juga mengasihi mereka, karena kita pun yang berdosa seperti ini dikasihi dan diampuni oleh Allah. Selamat menjalani hari ini dengan kembali disegarkan oleh kasih Tuhan yang tanpa batas. Mari mengasihi Tuhan
dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan